Oke, baiklah, selamat malam. Kita tes dulu ya. Ibu Siti Jamila sudah bergabung? Belum gabung nih, Bu Siti Jamila. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Salam sehat semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pada malam hari ini kita akan melaksanakan gesah ringan ya. Ada narasumber kita sapa dulu. Pertama ada keynote speaker kita, ada Bapak Dr. Andes Yusdani MAG selaku Direktur Pusat Studi Siasah dan Pemberdayaan Masyarakat. Kemudian ada Bapak Dr. Andes Ki Haji Muhammad Iqbal Romzi selaku Dewan Pakar PS2 PMU Jakarta. Beliau juga merupakan anggota DPR RI pada tahun 2014 sampai dengan 2019. Selanjutnya ada pembicara yang kedua, ada Ibu Siti Jamila, SSMSI. Beliau juga Kabid Konseling dan Bidang Gender di PS2 PMU Jakarta. Selanjutnya ada Bapak Sarli Zulhendra SHMH. Beliau adalah Kabid Advokasi Hukum dan HAM di PS2 PMU Jakarta. Yang terakhir ada Ibu Latifatul Hasanah SPSI. Beliau adalah bidang konseling dan gender PSU Jakarta. Marilah pertama-tama kita panjatkan puja-puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya dan taufiknya sehingga pada malam hari ini kita masih dapat berkumpul di ruangan dan di Zoom ini. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita acara gesah ringan pada malam hari ini dengan lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Gesah ringan pada malam hari ini kita mengangkat tema kontroversi penyikapan terhadap gerakan global child free di Indonesia. Jadi gerakan child free ini adalah di mana seseorang itu mempunyai komitmen memutuskan untuk tidak mempunyai keturunan, yaitu baik anak kandung ataupun anak angkat ya, ataupun anak asuh. Itu baik yang sudah menikah ataupun yang belum menikah, sudah ada yang berencana seperti itu. Maka kita akan mengulas pada malam hari ini, nanti akan disampaikan untuk pembuka kepada keynote speaker kita, kepada Bapak Dr. Andes Yusdani MAG, kami persilahkan. Baik, terima kasih Saudara Muhammad Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini sesuai dengan rencana kita, yaitu kita membuat tradisi gesaringan. Gesaringan yang pada malam hari ini kita akan sedikit agak serius ya, karena berbicara kontroversi pro kontra terkait dengan child free, dan ini adalah fenomena nasional dan juga sekaligus fenomena global. Nah tentunya tema ini banyak sudah dibincangkan, tetapi mungkin berbagai perspektif yang kita gunakan mungkin sedikit berbeda gitu ya. Nah jadi menurut saya nanti para narasumber ya akan berbicara banyak tentang berbagai perspektif yang latar belakangi child free itu ya. Kemudian salat dan salam marilah sama-sama kita haturkan kepada Nabi Agung kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai panutan bagi kita semua, termasuk dalam berkeluarga. Saya kira ya salah satu panutan kita yang memang seharusnya kita contoh masalah perilaku beliau dalam memimpin dan juga membina keluarga, yang disebut dengan keluarga Samara ya, keluarga Sakinah, Mawaddah dan Rahmah ya. Baik, saya pertama kali mengucapkan
dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Dr. Andes Kiai Haji Muhammad Iqbal Romzi. Dan beliau ini salah seorang dewan pakar kita ya, dan alhamdulillah kita pada malam hari ini kita akan berbincang-bincang terkait dengan kontroversi seputar tema berkaitan dengan child free ya sebagai sebuah persoalan global dan juga persoalan nasional gitu ya. Dan kita berharap kepada Bapak Dr. Andes Kiai Haji Muhammad Iqbal Romzi nanti berbicara, saya katakan beliau ini juga anggota DPR ya, dari kabupaten, provinsi sampai ke DPR RI ya. Saya kira relasi, koneksi dan juga berbagai wacana beliau, menurut saya kita sangat mengharapkan beliau berbicara banyak tentang hal itu ya. Nah, kemudian juga saya ucapkan terima kasih kepada para narasumber yang lain. Ada Ibu Jamilah, yang Ibu Jamilah ini adalah aktivis juga terkait dengan gender juga ya. Dan malam ini kita berharap banyak berbicara juga bagaimana perspektif kita melihat persoalan child free ini sebagai sebuah persoalan ya. Karena apa? Ini memang saya kira dalam era keluarga milenial ini banyak persoalan-persoalan yang sebelumnya itu tidak ada masalah tapi sekarang bermasalah. Nah, ini saya kira kita dibutuhkan kontribusi kita bagaimana kita menyikapi secara arif terkait dengan persoalan child free ya. Nah, kemudian juga Ibu Latifatul Hasanah, dan ini adalah juga di samping pengurus PS2PM, juga menurut saya kita nanti akan meminta beliau berbicara persoalan tentang child free itu bagaimana perspektif psikologi misalnya. Saya kira itu penting ya, bagaimana internal keluarga dan sebagainya, itu sangat penting kita bincangkan gitu ya. Nah, kemudian juga yang tidak kalah pentingnya terima kasih kepada Bapak Sarli. Ini Bapak Sarli, saya kira kalau kita berbicara Pak Sarli di Jogja ini luar biasa karena sebagai advokat ya. Advokat juga banyak menangani kasus-kasus keluarga ya. Saya kira ini luar biasa ya. Nah, kemudian tidak kalah pentingnya juga kita ucapkan terima kasih kepada Bunda Hakim kita ya, yaitu Dr. Anda Marpoah MH ya. Malam ini juga nanti mungkin ada kita juga mungkin mohon pendapat ya dari Ibu Hakim kita ini, bagaimana perspektif Ibu Hakim ketika melihat fenomena child free ini sebagai sebuah sebuah persoalan global maupun nasional. Kemudian Mbak Nelva juga menurut saya ini adalah salah satu anggota dari gender ya, pengurus gender dari lembaga kita PS2PM. Nah, kemudian juga ada Mbak Kiki ya, dan juga menurut saya ini lengkap. Alhamdulillah malam ini kita akan sharing bersama gitu. Nah, tentunya juga saya ucapkan terima kasih kepada partisipan yang malam hari ini join ya. Baik join yang bersifat luring maupun daring, kita ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Dan malam hari ini kita boleh berbeda pendapat ya. Kita boleh berbeda pendapat, sepakat untuk berbeda ya. Sepakat untuk berbeda itu penting. Dan oleh karena itu dalam diskusi pada malam hari ini sekali lagi kita harapkan betul akan menjadi sebuah wacana yang sehat ya. Dan terima kasih kepada saudara Riki ya yang malam hari ini juga hadir ya. Dalam mungkin kita nanti mohon dari saudara Riki berbicara perspektif pendidikan Islam ini bagaimana melihat persoalan child free. Dan juga ada di sini moderator kita yaitu Mas Muhammad Hidayat ya. Saya kira nanti Muhammad Hidayat juga kita harapkan nanti mungkin bisa memantik diskusi kita yang luar biasa ya pada malam hari ini. Dan saya atas nama Ketua PS2PM sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada para narasumber, Dewan Pakar, dan juga kepada partisipan yang pada malam hari ini sudah sempat hadir dalam acara pada malam hari ini. Dan saya juga sekaligus mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam pelaksanaan acara pada malam hari ini kurang dan suatu hal ada kekurangannya, kita mohon yang sebesar-besarnya kepada Allah, kita mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada keynote speaker, kepada Bapak Dr. Andes Yusdani MAG,
Selanjutnya kita akan masuki gesah ringan. Baiklah, untuk penggesah yang pertama kita akan aturkan kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Kiai Haji Muhammad Iqbal Romzi. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala afdhalis sadat sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila sayyiati wal hasanat. Salam ta'zim kita sampaikan Dr. Andes Yusdani Rahman, Direktur Pusat Studi Syariah dan Pusat Studi Siasat dan Pemberdayaan Masyarakat. Kemudian seluruh para pakar yang hadir pada ini dalam acara gesah ringan asli ringan ini biasanya di Sumatera Selatan suka digelar di terkul namanya. Terkul itu dari bahasa Arab, tarokul, lihat semua. Ya, orang lihat sana-sana, ini diomong juga. Tarokul, katakan semuanya gitu. Karena itu dalam pandangan terkul ini, biar aman dari pembicaraan, datang dulu, balik kemudian. Tapi jadi juga media, kalau tukar informasi, mendiskusikan, kisah-kisah itu. Dan kisahnya juga asalnya dari kisah. Karena kop orang dulu, kiai ngajar kalau kop itu dibaca juga. Jadi kisah. Ini bukan gatuk apa ya? Berarti gatuk. Alhamdulillah, saya sangat senang dapat hadir pada malam hari ini menyertai kegiatan kering ini. Dalam rangka insyaallah. Pertama kita harus hadir. Yang kedua kita saling memberikan informasi, kemudian tukar pendapat, dan semua itu adalah bahagian daripada tradisi keilmuan di dalam Islam, dan mudah-mudahan tradisi ini terpelihara dengan baik. Jadi tema kisah malam hari ini apa namanya? Gerakan global, shadow reach. Bagi kita sebenarnya dalam dunia pesantren itu sederhana. Ada yang dikenal dengan ghazwul fikr. Jadi perang pemikiran, invasi pemikiran. Yang memang ada pelakunya, yang namanya perang, biasanya pihak kuat itu mengalahkan pihak yang kuat. Ya, yang orang-orang yang kuat ini bermain dari itu. Peperangan itu ada dua, satu perang askari, militer, yang kedua perang pemikiran. Dan terus berlanjut hatta yaumul qiyamah, sampai hari kiamat. Karena dakwah itu pada hakikatnya as-sirat bainal haqq wal batil. Ada pertempuran sedikit antara hak dengan yang batil. Selama ada yang batil, ya, dan selama ada yang hak, akan terus. Tapi di akhir ceritanya seperti lagi dia seperti ya pasti ya wakul dia al-haq wal batil innal batil kan. Sebelum sampai ke situ, kita tentu harus punya sikap dan mempersiapkan segala sesuatunya. Tidak bicara soal pokoknya, tapi untungnya juga dihitung. Pokoknya begitu ya, untungnya berapa? Untung ruginya sebenarnya. Itu bahasanya Sapono.
Para peserta bincang-bincang kita pada malam hari, benar tadi Pak Direktur kita, Dr. Yusdan, yang dulu nggak ada masalah, ada masalah. Yang tidak ada masalah, dibikin masalah. Kalau udah pergi, bukan dulu masalahnya, rumuskan masalah. Nah, jadi yang menarik itu begitu. Kan challenge ini adalah kesepakatan yang dibuat oleh suami istri dalam menjalani masa pernikahannya untuk tidak punya anak. Nah, ceritanya ya. Di negeri ini kalau ada kesepakatan bohong aja, kena juga. Ini ada kesepakatan untuk tidak punya anak. Tapi kata orang pegang ini sederhana aja jawabannya. Apa indahnya selembar kain kalau motifnya tak enak dipandang tak enak. Jadi apa indahnya selembar kain kalau motifnya tak dipandang enak. Apa faedahnya orang kawin kalau orang tak mau beranak? Yang dicari itu ceritanya begitu. Bahkan Rasulullah SAW menegaskan, ya, tazawwajul walud dari wadud, fa inni mukatsirun bikum umam yaumal qiyamah. Jadi nikahilah wanita itu yang walud dulu, yang wadud. Tahu dari wadud dan walud. Artinya yang kasih sayangnya besar, perhatiannya besar gitu, ya. Kemudian yang peranak, ya, yang peranak, ya, ya. Yang dua-duanya itu harus dipakai semua, kasih sayang, kemudian peranak, subur. Karena saya bangga nanti umatku terbanyak pada hari kiamat nanti. Jadi kalau menikah tak mau punya anak itu namanya tidak sebarisan dengan Rasul, tidak masuk partai Rasulullah SAW. Karena beliau menginginkan itu, ya. Dan ini terjadi. Singapura sudah ada reseksi seksual, Jepang juga sekarang itu. Bahasa kita itu yang lanang tak galak bini, ya, yang betina udah galak. Karena mereka punya anak itu masih nikah beban. Tapi dalam perspektif Islam, ada yang tentu mengedepankan orang. Disitulah indahnya berumah tangga. Disitulah ibadah semuanya punya muatan, punya nilai ibadah. Nah, dan sebenarnya di banyak ayat tentang betapa pentingnya keturunan. Jadi intinya begini, bagaimana mesin produksi itu berhenti gitu. Jadi kita aksesoris saja. Itu akhirnya falsafah hidup terpulang pada ideologi. Tapi kita pandang yang namanya gerakan global challenge free, hakikatnya harakatul irtida. Jadi gerakan pemurtadan. Kalau tidak nilai, ya pokoknya begitu. Cuman saya tidak mau mengundang banyak Nah, satu langkah yang dilakukan oleh mereka, contoh saja, umpamanya taskik. Jadi bagaimana membuat ragu nilai yang selama ini, ya, bertumbuh berkembang di tengah masyarakat, dipelihara, dijaga, dan diperjuangkan oleh masyarakat. Dengan taskik itu harapannya orang ragu-ragu muncul satu opsi baru, tazyin, yang dalam pandangan itu bagus, ya, indah, ya, bagus dilihat, indah kayaknya kedengarannya, padahal semuanya itu kosong nilai. Nah, ini statistik ini terjadi di mana-mana. Padahal kaidah kita mengatakan al-yaqin la yuzadu bisyak.
Bahwa yang namanya keyakinan itu tidak bisa direduksi kepada Tuhan. Hanya ada dua saja. Dan ini penting, ini penting. Kalau orang sudah tidak yakin lagi agama, tidak meyakini lagi pandangan itu, ideologi yang dia jadikan pedoman dalam hidup ini, selesai. Nah, tapi biar agak ini memunculkan. Nah, sampai pada akhirnya, oke, kita sepakat selama masa pernikahan kita tidak punya anak. Sekarang kaifiat. Maka di Komering itu banyak ikan namanya ikan kepiak dari kaifiat. Dr. Ustani itu sudah masa-masa indah belajar di SKK itu paham bagaimana ya mancing kepiak itu ya. Kaifiat. Tapi bagaimana caranya ya? Supaya tidak beranak itu bagaimana? Ya. Oke. Kalau dalam batas-batas tanzimun nasl, bagaimana mengatur jarak, merencanakan, itu juga dipandang oleh ulama. Masih terkatakan mengatur. Tapi kalau tahdidun nasl, selesai itu. Vasektomi, tubektomi, dan mungkin ada metode tercanggih sekarang ini yang membuat reproduksi ini tidak bisa berfungsi dengan baik pada laki-laki maupun perempuan, haram hukumnya. Jadi ujungnya ke situ juga nanti. Apa caranya supaya kita tidak punya anak? Balik lagi pada zaman ya yang di KKBN dulu kan, wah ini sangat gencar, sangat gencar. Buka sirbe kumul umam tadi, sudah banyak pergi, banyak anak, banyak. Dan tapi kalau kita tarik juga dari aspek rasional, ya kira-kira untuk apa? Kan orang berjuang ada untuk anak. Contoh konkret anak. Anak itu 8 tahun sampai 10 tahun belum dapat. Berjuangnya bukan kemana-mana. Berjuang. Begitu dapat, diperkirakan 2 pekan melahirkan, meninggal di dalam kandungan. Kemudian terus berjuang. Begitu Allah kasih amanah, subhanallah, terasa. Ya, keindahan hidup rumah tangga seperti itu ya. Karena dia bagian mata. Jadi punya nilai kesenangan, ya. Jangan. Hanya orang-orang kafir ya, yang menghadapi kelahiran itu muswaddan wa huwa kadzib. Bokahnya itu hitam pekat, saking tidak sukanya itu. Ya, kalau dia mendapatkan anak perempuan. Tapi kalau laki-laki, nah, jadi saya melihat isu ini dimunculkan kembali dan diramaikan kembali. Tapi ibaratnya tadi itu ini saja bunga-bunga yang harum untuk dinikmati, indah dilihat. Tapi juga akar-akarnya kembali lagi kepada apa yang Anda sebutkan tadi, kepada tahdid di junasa. Ya gimana caranya? Ya hanya seperti itu. Jadi ketika apapun namanya, gerakan apa, aktivitas yang memang sudah tidak sesuai dengan fitrah kemanusiaannya, itu sesungguhnya bertentangan dengan kodrat. Dengan kodrat Allah menciptakan manusia itu sendiri. Kodrat itu kalau bahasa itu sebelum jadi. Allah ciptakan begitu. Tidak. Tenang dengan anak, senang dengan harta, dan lain sebagainya. Kodrat. Kenapa Allah ketenangan menjadi penting? Dunia ini mata, wakil matanya hal yang besar. Ya begitu. Tidak dilarang kita untuk memanfaatkan dunia tempat bersenang-senang. Tapi diingatkan juga, kesenangan sesungguhnya adalah akhirat. Bahkan kekurangan orang tua, kalau memang ada anak di belakangnya itu sangat besar sekali kontribusinya yang disebut dengan anak soleh. Contoh umpamanya, saya pengusaha yang banyak memiliki kekayaan, ya, jangan banyak ikut terbaca 5 triliun. Tapi saya tidak punya anak keturunan kira-kira itu. Hambar rasanya kekayaan ini. Tapi ketika kita punya ayah, berlanjut dan dia mungkin menjadi amal jariah yang diteruskan oleh anak itu. Semua itu yang memprim kita seperti itu
pemahaman agama kita yang baik dan benar. Jadi menghadapi sekali lagi ya, gerakan ini kita ambil positifnya, bahagian barangkali dari ibrah yang diberikan oleh Allah agar kita kembali menganalisanya, mengkajinya, dan seperti apa sih Islam itu. Jadi kita harus melakukan penguatan pemahaman terhadap Islam. Karena hanya dengan itu kehidupannya akan baik. Mayuridillahu bihi khairan yufaqqih fid din. Siapapun yang dikehendaki orang itu menjadi baik, Allah akan pahamkan dia dalam melalui kajian, melalui belajar, diskusi, dan lain sebagainya, mudzakarah. Itu justru ini ya, jangan sebaliknya terbawa oleh arus. Biasanya kaidahnya sederhana aja. Ya, al-yaqin lazal usyak. Keyakinan itu bisa direduksi karena semakin banyak kita kurang, berarti ilmu tadi yang menghantarkan kepada ilmu yakin, ainul yakin, dan hakul yakin. Saya rasa itu yang sementara dapat saya sampaikan. Dan saya setuju tadi dari Direktur Pusat Kajian Siasah dan Pembayaran Masyarakat ini, Dr. Ustaz ini kita boleh berbeda pendapat, ya, karena perbedaan itu adalah sesuatu yang luas. Mudah-mudahan di situ ada rahmat. Tapi perbedaan yang saling merekatkan kita bahwa itu bukan unsur yang akan merusak tuah yang mereka, tapi justru menyekatkan. Karena perbedaan pilihan sudah ya betul. Ya, sama segala bentuk itu cak tidak kembang, tidak. Apa ya cak seorang sekampung, ini juga. Tapi ada perbedaan. Jari kita yang bersatu dengan yang lain. Sebahagian daripada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan kepada moderator kita malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada narasumber kita yang pertama, pengesah pertama, beliau adalah Dr. Andes Ki Haji Muhammad Iqbal Romzi selaku Dewan Pakar PS2PM Yogyakarta. Ada kata kunci tadi bahwasanya menanggapi terkait dengan child free, ini adalah perang pemikiran ya. Kapan perang pemikiran ini akan berakhir? Ya tidak akan berakhir. Menunggu sampai hari kiamat tadi ya. Akan berakhirnya. Oke, selanjutnya kita akan mendengarkan pengesah. Selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Sarli Zulhendra SHMH. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar suara ya, Deh? Suara terdengar, Kak Yus? Terdengar jelas. Dengar jelas. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada malam hari ini kita bisa berkumpul. Mohon maaf tidak bisa bergabung di Hotel Lamaris karena tadi masih ada tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya yang diberikan kepada kita sampai hari ini kita masih bisa beraktivitas. Alhamdulillah diberikan nikmat dan sebagainya. Yang kedua, selawat serta salam kita bahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah yang menjadi uswah bagi kita semua selama kita hidup di muka bumi ini. Selanjutnya terima kasih kepada Ustadz Dr. Andes Ki Haji Ustadz Iqbal Romzi yang telah hadir di Yogyakarta. Tentu senang beliau akhirnya ke Jogja lagi dan bisa bertemu dengan kita semua. Tentu harapan kami Ustadz diberikan umur yang panjang, sehat selalu, dan bisa
terus mendidik umat manusia, setidaknya untuk warga Sumatera Selatan dan sekitarnya. Soal child free ini sesuatu yang sangat menarik dikomentari oleh berbagai pihak. Sampai kemudian kita membuat diskusi khusus terkait dengan child free itu. Volumenya Kak Sari tolong didekatkan lagi mic-nya. Oke. Halo, udah dengar ya? Oke. Nah, kalau kita telusuri, child free itu kan bukan sesuatu hal yang lahir di bumi Indonesia. Kalau kita telusuri, itu budaya yang lahir di benua-benua selain benua Asia. Ada di Eropa dan Amerika. Nah, kita tentu perlu melihat ini dari berbagai aspek. Dari sisi teologis perlu kita kaji, dari sisi medis perlu kita kaji, dari sisi hukum juga perlu kita review, perlu kita timbang lagi gitu ya. Kalau kita telusuri kemunculan child free ini tentu ada perbedaan konteks sebenarnya. Kalau kita baca misalkan kemunculan budaya child free di benua Eropa, terus kemudian di Amerika begitu ya. Budaya itu muncul dari negara-negara maju, lalu kemudian masuk ke Indonesia. Nah, begitu masuk ke Indonesia, sudah berubah makna, berubah konteks, secara kontekstual tentu berubah, ada pergeseran makna. Kalau dulu orang child free itu karena kemudian lebih banyak didominasi karena perempuan ingin berkarir dan lain sebagainya. Nah, kalau di Indonesia yang baru-baru ini orang ingin child free karena ingin awet muda. Ya kan? Nah, ini yang secara medis tentu harus dibuktikan. Apakah betul ketika tidak melahirkan, ketika tidak punya keturunan, itu bisa membuat awet muda? Tentu kan harus dibuktikan secara secara saintifik, tidak kemudian hanya diucapkan oleh seseorang yang katanya influencer, ya kan, perempuan, dan setelah saya telusuri dia orang Palembang. Ya kan, dia mengatakan bahwa anti aging yang paling alami itu adalah dengan tidak memiliki keturunan. Nah, ini kan perlu dibuktikan apakah betul secara medis, secara saintifik orang yang tidak punya keturunan itu memang jauh lebih awet muda. Padahal pada fakta-fakta yang lainnya banyak juga kita melihat orang yang sudah punya 3, 4, 5 bahkan anak gitu ya, bisa juga lebih awet muda. Jangan-jangan bukan karena faktor itu, ya kan? Lebih awet muda ya karena faktor pola hidup, pola kesehatan dan lain sebagainya, ya kan? Jadi pertama dari segi dari segi makna, dari segi konteksnya tentu ada pergeseran. Banyak sekali budaya-budaya yang datang dari luar, begitu datang ke Indonesia terjadi modifikasi. Ya kan, terjadi modifikasi. Kita ikut tren dan lain sebagainya. Padahal belum tentu benar. Ya, misalkan lah kayak yang terbaru ini dia bilang bahwa tidak punya keturunan itu adalah cara untuk bisa lebih awet muda. Nah, ini yang perlu sebenarnya dikaji, ya kan. Kalau secara teologis tadi Al-Mukarram Ustadz Iqbal sudah menjelaskan gitu ya. Kalau saya baca-baca banyak juga yang punya pandangan berbeda terkait dengan child free itu. Nah, hal lain yang perlu dilihat adalah soal tidak punya keinginan untuk memiliki keturunan itu teknisnya seperti apa? Karena kalau secara fikih kan itu ada kajian yang soal kemudian sperma masukkan dalam rahim atau tidak dan sebagainya. Sudah ada kajiannya yang mendalam.
ya kan? Ada misalkan golongan tertentu yang menyatakan boleh, ada yang memang menyatakan makruh dan lain sebagainya. Nah, saya tidak mau menyentuh di wilayah itu. Dinda Hidayat, biarlah Kak Yus, biarlah Ustadz Iqbal yang menjelaskan soal itu. Saya nggak berani masuk wilayah itu. Nah, lalu mesti kita lihat dari kalau aku pengennya kita melihat dari konteks yang lebih luas. Misalkan lah, kenapa kemudian sangat disayangkan ketika wakil presiden kita ikut berkomentar, tapi melihatnya dalam konteks yang jauh lebih sempit. Harusnya beliau melihatnya dalam konteks yang jauh lebih besar. Kenapa kemudian orang-orang di Indonesia, sebagian kecil orang-orang di Indonesia ada keinginan tidak ingin memiliki keturunan. Harusnya kan dia melihat apakah karena faktor misalkan negara kita itu lemah upayanya dalam melindungi anak-anak di Indonesia. Jangan-jangan itu salah satu penyebab kenapa kemudian orang tidak mau memiliki keturunan. Kita itu di Indonesia hampir setiap waktu selalu ada hal serius tapi dijadikan guyonan. Contoh, wah, anak di Indonesia itu baru lahir itu langsung punya hutang puluhan juta. Karena hutang di negara kita itu cukup banyak, ribuan triliun, ya kan? Dan itu selalu disampaikan. Ini terkait dengan kondisi ekonomi di negara kita. Nah, balik ke soal perlindungan tadi. Ini hal yang mestinya dilihat oleh seorang wakil presiden, apakah betul misalkan negara kita itu lemah dalam upaya melindungi anak-anak di Indonesia. Karena kalau kita lihat berdasarkan data misalkan di tahun 2002 kemarin itu 100.000 lebih anak yang jadi korban kekerasan. Baik oleh sesama anak, baik oleh orang tua, baik oleh saudara dan lain sebagainya. Itu terjadi gitu loh. Nah, ini yang menurut saya tidak dilihat oleh seorang wakil presiden. Karena ketika kita bicara hubungan antara negara dan warga negara, harusnya beliau melihat itu, ya kan? Sejauh mana sih perlindungan yang telah diberikan negara selama ini kepada anak-anak yang ada di Indonesia. Bahkan misalkan kalau kita mau lebih kritis lagi ke pemerintah, berapa bulan yang lalu kita diributkan oleh adanya penyakit ginjal anak-anak, di mana kemudian obat-obat sirup yang telah tersebar di Indonesia ditarik lagi gitu, yang sudah diproduksi ditarik lagi, kemudian itu jadi masalah serius. Banyak anak yang meninggal gara-gara konon kabarnya karena faktor obat yang diproduksi tapi melebihi kadar tertentu. Nah, di sisi ini seharusnya menjadi perhatian negara kita. Karena dalam tidak usah jauh-jauh di lingkungan terdekat kita ada memang orang yang ketika kemudian ingin punya anak, dia menimbang betul, dia menilai betul seberapa kuat, seberapa siap dia mau mengurusi anak. Terlebih lagi misalkan ketika kemudian pasangan suami istri ketika kemudian melahirkan lebih banyak lebih banyak ibu yang kemudian merawat anak-anak misalkan tidak dibantu oleh ayah dan lain sebagainya. Ini juga jadi problem serius. Soal parenting kita juga jadi problem serius. Ya kan? Nah, hal-hal ini yang mesti dikaji, dilihat oleh negara karena kalau kita bicara secara hukum di Undang-Undang Dasar kita menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk memiliki keluarga, berumah tangga, juga berhak untuk memiliki keturunan. Pada prinsipnya itu adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap warga negara, ya kan? Negara tidak boleh memaksa seseorang untuk menikah lalu memiliki keturunan, sebaliknya pun negara tidak boleh memaksa warga negara untuk tidak memiliki keturunan. Jadi secara hukum positif, ya kan,
sebenarnya tidak ada yang dilanggar, tapi secara moral kita perlu melihat ini melihat ini lebih dalam. Kita melihat ini kenapa sih orang melakukan ini? Dan itu tidak disebabkan oleh satu faktor. Tidak disebabkan oleh satu faktor. Ada banyak faktor yang kemudian orang-orang yang akhirnya memutuskan untuk tidak memiliki keturunan. Dan secara statistik, secara angka begitu, sebenarnya ini relatif kecil kelompok-kelompok yang memiliki atau orang-orang yang berkeinginan seperti itu. Ya kan, kalau kita bandingkan dengan negara-negara di Eropa dan Amerika tentu jauh lebih besar mereka, gitu ya. Nah, ini hal-hal yang bisa disampaikan kepada forum malam ini. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Saya pikir itu yang bisa disampaikan. Terima kasih, Dinda Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada narasumber ataupun pengesah kedua, kepada Bapak Sarli Zulhendra SHMH atas komentarnya. Bahwasanya tadi ada kata kunci ya secara perspektif hukum, bahwasanya tidak ada larangan ya untuk dari negara ini ataupun menganjurkan punya anak atau tidak, sebenarnya tidak ada larangan. Akan tetapi secara norma dan tradisi ataupun kultur kita di Indonesia ini bahwasanya sepertinya sangat tidak sesuai sekali apabila terjadi gerakan child free ini ya. Oke, selanjutnya kita beralih ke pengesah yang ketiga, ada Ibu Latifatul Hasanah. Kepada Ibu Latifatul Hasanah, SPSI, kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Suara saya jelas? Ya, masuk jelas. Oke, lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kita untuk bertemu. Selanjutnya, saya ucapkan terima kasih kepada Mas Moderator, Mas Nur Hidayat. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Yusdani yang telah memberikan ruang untuk berbicara tentang child free, dan salam hormat kepada Bapak Dr. Andes Haji Iqbal Romzi. Mungkin kedua kalinya bertemu. Selanjutnya, saya izin mau share screen, berbagi pandangan tentang child free dalam psikologi. Tidak bisa share screen-nya. Sebentar, ditunggu sebentar ya. Oke. Oke, silakan. Baik, karena malam ini saya akan mempersingkat, berbagi pengalaman tentang child free dalam psikologi. Bicarakan secara publik, seperti yang Bapak Sarli Suhendra tadi sebutkan, bahwa pembahasan child free itu dimulai dari salah seorang influencer yang menyatakan bahwa anti-aging memiliki anak.
Kemudian ketika sudah melemparkan bola panas ke publik, yang terjadi adalah ada yang pro, ada yang kontra, ada yang bilangnya ini musibah, ada juga yang bilang perlu dirukyah orangnya. Tapi lagi-lagi bahwa ini adalah bola panas yang dilempar ke publik. Maka kita tidak bisa mengontrol bagaimana pendapat publik terhadap pernyataan si influencer tersebut. Nah, secara psikologi, child free adalah pilihan yang normal. Tidak ada yang salah dengan pilihan tersebut. Kenapa? Karena penyebab seseorang memilih child free itu satu, trauma masa kecil. Bisa jadi dia diperlakukan tidak baik karena ada pola asuh yang salah, disfungsi keluarga, ayah tidak bersikap seperti ayah, ibu tidak bersikap seperti ibu dalam keluarga, atau keluarga kakak yang memberikan trauma pada adiknya atau sebaliknya. Maka kita harus cari tahu dulu nih, apa penyebab orang memutuskan untuk child free, termasuk mental dan lingkungan. Kenapa? Karena kita tumbuh di sebuah lingkungan yang sangat mempengaruhi cara berpikir, cara memutuskan problem solving dan segala macam. Jika kita hidup di lingkungan yang katakanlah oke, anak banyak tapi tidak terurus, pasti kita akan punya pemikiran bahwa daripada saya depannya akan seperti keluarga tersebut yang punya anak tapi tidak terurus, lebih baik saya child free. Atau dia tidak siap mental, seperti Mbak influencer tersebut yang menyatakan bahwa saya child free karena saya tidak siap jadi ibu dan saya tidak siap menurunkan sifat-sifat jelek saya ke ibu. Berarti yang menjadi masalah adalah kesiapan mentalnya. Jadi ketika ada bola panas yang dilemparkan, kita harus tahu apa sebenarnya penyebab dari yang dilontarkan dia, termasuk child free yang dia gadang-gadang bahwa itu adalah bentuk anti aging secara natural. Padahal kita tahu ya, anti aging yang paling sangat amat bermanfaat, sangat amat terasa hasilnya adalah uang ya. Di mana bisa perawatan meskipun anak banyak, perawatan seberapa pun itu sudah ada validasinya. Jadi lagi-lagi kita harus melihat child free itu penyebabnya apa. Tidak menjudge orang langsung bahwa kamu child free maka kamu tidak sesuai dengan hukum kita, budaya kita. Padahal kita harus cari tahu dia kenapa, apa dan bagaimana, kenapa dia memilih child free. Kenapa? Karena child free bisa sangat diubah. Pemikiran tentang child free itu sangat bisa diubah. Karena yang namanya tambah usia, kesiapan mental otomatis bertambah. Lalu faktor pendukung seperti pasangan, finansial, lingkungan yang berubah juga akan mengubah pola pikir seseorang tentang child free. Jadi ini bukan harga mati yang paten tidak bisa berubah seiring berjalannya waktu. Kalau kita lihat child free sebenarnya kan terjadi seperti yang diucapkan sama Bapak Sarli bahwa itu terjadi di negara Eropa, negara Amerika yang memang mereka masa tuanya tidak bersama dengan anak-anaknya. Jadi anak ketika sudah menurut mereka umur dewasa, mereka akan tinggal di luar dan itu tidak mengurangi bagi orang tuanya merasa kesepian dan yang lain-lain karena mereka memang secara kehidupan tidak tinggal bersama. Mereka tinggal terpisah sejak mereka memutuskan bahwa saya sudah dewasa, maka saya bisa keluar dari rumah. Itu yang mendasari bahwa saya punya anak atau tidak punya anak sama saja, saya akan menua bersama pasangan saya. Cukup sekian pemaparan saya. Oke,
mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya kembalikan ke Mas Moderator. Oke, terima kasih dari pengesah yang ketiga dari Ibu Latifatul Hasanah. Biasa disapa akrabnya saya memanggilnya ini Mpok Ipe ya. Jadi menyebut nama aslinya sedikit kebingungan. Menurut beliau tadi ada kata kunci ya. eh, child free ini adalah sebuah apa ya perilaku yang mungkin sekarang jadi trauma ataupun kasus kesiapan ya faktor mental juga bisa juga karena lingkungan juga ini perspektif beliau ya kita akan mengulas lebih dalam ya untuk narasumber yang keempat ada Ibu Siti Jamilah sudah bergabung belum? Oke, sepertinya Ibu Siti Jamilah belum bergabung ya. Kita akan kembali kepada Bapak Dr. Yusdani. Sebenarnya apa sih yang membuat masyarakat di Indonesia ini sekarang ini ada sebagian yang sudah mengikuti tradisi tersebut itu Kanda Dr. Yusdani. Ya, saya kira tadi sudah saya sampaikan di sambutan ya. Jadi pertama ini adalah fenomena keluarga di era global, atau juga di era milenial. Dan ini sebetulnya kalau kita kaitkan tadi saudara kita Sarli ya, berbicara tentang ada perspektif HAM, ada perspektif hak asasi manusia. Dan memang di dalam undang-undang kita itu kita memang sudah mengakomodasi tentang HAM. Ada dua faktor kebebasan di dalam hukum HAM internasional, yaitu orang berhak untuk memilih atau menentukan keluarga dan juga berhak untuk memilih pasangan. Nah ini tafsir dua hal ini kadang-kadang kalau tidak hati-hati ini bisa menjadi bola liar. Ya. Nah, oleh karena itu tentunya HAM yang kita ambil di Indonesia itu bukan HAM yang liberal, tapi HAM yang bisa dibatasi oleh norma-norma budaya. Nah, barangkali ini yang menjadi persoalan kita adalah budaya keluarga di Indonesia ini kritik kita. Mungkin kita sedikit sedikit apa namanya, ya mohon maaf saya menjelaskan karena saya banyak bergaul juga dengan kalangan non-muslim, terutama di tradisi Katolik. Tradisi Katolik itu keluarga itu orang berkeluarga itu memang di training pranikah itu paling tidak 3 bulan. 3 bulan sampai mereka dapat sertifikat dan diuji materi dan sebagainya. Nah, tetapi kita, tradisi kita ini menurut saya, orang menjadi orang tua, bapak menjadi bapak, ibu menjadi ibu itu ketika anaknya lahir pertama kali menangis. Nah, itu menjelaskan kepada kita bahwa tradisi keluarga di dunia muslim itu kurang dipersiapkan. Sehingga seseorang ayah itu baru merasa ayah betulan ketika anak pertamanya lahir. Dan juga seorang ibu seperti itu. Nah, tentunya di sini tantangan tadi sudah disampaikan itu ada trauma sebenarnya. Saya kira dalam membangun keluarga saya mengatakan dalam posisi termasuk PS 2PM itu kita tidak sepakat dengan gejala fenomena atau gerakan child free. Karena dari sisi budaya, dari sisi norma hukum dan juga norma agama itu sangat bermasalah. Sekarang aja di Indonesia itu kayaknya sudah mulai keturunan kita tuh berkurang. Tadi Dewan Pakar kita, Bapak Dr. Andes Ki Haji Muhammad Iqbal sudah mengatakan, ternyata juga Singapura itu luar biasa dan juga Korea Selatan saya kira itu fenomena ya. Jadi kalau ada orang yang hamil dari awal sampai akhir itu betul-betul negara bertanggung jawab. Saking bagaimana negara mengharapkan ada regenerasi. Nah oleh karena itu barangkali ya oke, saya kira ini fenomena yang perlu kita sikapi. Bagi kita sebagai seorang muslim, saya kira ya kita mengatakan ya apa namanya merencanakan keluarga itu penting, tetapi kita tidak menganut pertama apa namanya LGBT tidak kita anut.
kemudian child free juga tidak kita anut, tapi kita ambil yang normal saja, ya, bahwa di dalam pemahaman kita child free itu adalah fenomena global yang perlu kita sikapi dan kita tidak sepakat dengan gerakan. Saya kira itu, Mas Moderator, sebagai salah satu poin penting yang perlu kita sampaikan terkait dengan visi misi dari lembaga ini. Jadi kita sangat mengharapkan setiap pasangan itu punya anak. Nah, mau berapa itu perkara lain. Tetapi kita mengharapkan jangan sampai terjadi cutting generation, ya. Jadi cutting generation, jadi terputus generasi. Itu berbahaya. Umat berbahaya. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Dan sekali lagi terima kasih kepada para narasumber, terutama kepada Dewan Pakar kita yang sudah banyak memberikan poin-poin penting pemikirannya dari berbagai sisi. Dan waktu saya kembalikan kepada Mas Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Yusdani MAG. Oke, selanjutnya ini kita mau beralih sekali lagi ya untuk terutama kepada Bapak Dr. Andes Kiai Haji Muhammad Ibnu Romzi. Ini secara perspektif agama ini Bapak, bagaimana kita menyikapi tentang tragedi ataupun fenomena child free ini ya yang terjadi di Indonesia. Tadi kan secara psikologis oleh pengesah kita yang ketiga kepada Mbak Ipah tadi, secara psikologis itu sebenarnya ya normal-normal saja. Tapi secara perspektif agama kita sendiri, terutama agama Islam itu bagaimana menghadapi? Oke. Justru perspektif psikologis itulah yang sudah diantisipasi oleh Rasul sejak awal. Beliau bersabda, an-nikahu sunnah. Nikah itu kan sunnah. Jalan hidup. Ya. Famar raghiba an sunnati, siapa yang tidak suka? Dia bukan golongan. Cuman orang ada agak aneh dikit. Dia rupanya raghiba an tadi. Faman ya'mal bi sunnah. Siapa yang tidak mengamalkan, melakukan itu bukan suka, bukan golongan. Nah, ada yang tidak menikah, Imam Ghazali tidak menikah. Tapi dia tidak membenci sunnah Rasul. Jadi kan emosi dari yang psikologi. Betul, orang suka, senang, marah, kan? Gembira, itu kan begitu. Nah ini kalau sudah tidak suka saja dengan sunnah Rasul, itu tingkat psikologis bukan mengamalkan itu. Tapi maksud saya begini, kami dulu dengan Ustaz Dani itu suka baca buku psikologi itu karang Dr. Najat. Jadi dia struktur psikologi, tapi dia dekatkan dengan Al-Quran kan. Kajian sangat bagus, cukup mendalam. Saya masih ke Dr. Najat. Nah, jadi rohibah. Nah, ini yang diarahkan oleh mereka itu supaya termasuk juga umat Islam ini tidak menyukai sunnah, pola hidup Rasul, ya, pola hidup Rasul. Nah, suka senang itu kan aspek psikologis kan, aspek psikologis. Jadi memang penekanannya itu bukan pemayak mal bisunati, itu nggak suka kalau yang mal bisunati, ya. Aspek itu perspektif agama. Sehingga nanti muncul dari rohibaan. Kalau rohibah habis, bahasa rohibaan nggak suka. Nah, dari sinilah nanti muncul apa yang disebut dengan Islamofobia. Pokoknya apa namanya Islam nggak suka, nah itu dari aspek ini nggak suka. Orang kalau suka, kalau cinta, kalau senang, dia siap berkorban. Nah, karena itu salah satu barangkali langkah-langkah yang harus kita lakukan. Tadi pemahaman agama yang baik dan benar. Ya. Kita kan sudah lengkap tujuan pernikahannya itu apa? Sakinah, mawaddah, warahmah. Agar pasangan suami istri bahagia. Ya. Bahagia itu kan hak.
Tapi bahagia itu juga perjuangkan. Bagaimana harus bahagia? Itu dikatakan bahagia. B yang pertama, badannya sehat. Jadi harus dijaga fisik itu, ya. Kalau sudah sakit-sakit juga mungkin ibadah juga sulit juga, karena ibadah itu ada aspek geraknya, ya, dan seterusnya. Haji, apalagi haji, itu semuanya. Itu. Nah, segala sesuatu yang merusak badan kan, ya dalam apa qaidul khamsah itu artinya menjaga fisik. Nah, yang kedua, akalnya waras. Orang itu bahagia kalau akalnya waras. Kalau akalnya nggak waras, nggak terkena. Kewajiban apa? Taklid nggak terkena kan? Nah, ingat. Tapi banyak juga orang itu sasarannya dirusak aja akalnya. Ya, rusak. Muncul nanti kalau itu Islamologi, belajar Islam itu untuk tamattu' fi zihn saja. Jadi untuk menyenangkan akal saja, bukan untuk menjadi pedoman hidup, bukan untuk diamalkan. Hanya suka yang begitu kita doang. Ya, tidak sampai kepada substansi, apalagi untuk menerjemahkan nilai-nilainya sehingga terlihat dalam seluruh aspek kehidupannya. Jadi akalnya nih, maka kita harus jaga akal kita ini. Selalu berpikir ada bahagia. Orang kan ingin bahagia. Jadi kira orang yang punya anak itu akal. Kira-kira yang jelas proses saya kan punya pendidikan ada TK, ada apa namanya itu yang PPA, ada. Kita kasih murid lagi, orang dagang kelas begini, punya nanda. Ya Pak. Ini orang yang begini ini tidak pernah jadi anak baik dia ini. Biasanya begitu. Tutup lembaga kita ceritanya. Orang tidak beranak lagi, ada. Ekonomi juga marah, ada berkembang hidup manusia, ada. Ya. Dan pastikan ada lost generation. Dan sudah di Belanda, hampir-hampir di negara Eropa. Justru aneh kalau orang Indonesia itu banyak punya anak ada dan bahagia dengan apalagi jadi tontonan. Mereka bawa anjing senang begitu. Nah, suka lagi bergaul dengan manusia. Lost generation terjadi. Nah, kalau masuk nama itu biarlah dia itu. Perang tidak bersenjata kalau itu. Selesai lah. Jadi tanya, sehat nggak akalnya kira-kira begitu. Nah, kemudian orang itu dikatakan bahagia, hatinya itu tenang. Ya, ya. Saya merasakan keresahan. Ya, apalagi istri saya itu. Saya bilang balik aja doa. Ya Allah, jika kau beri jadi sekali lagi hatinya tenang. Ya, ketenangan hati itu awal dari seluruh ya kebahagiaan, kebahagiaan hidup. Oh, senang. Ada. Kalau dengan anak-anak pasti senang kan ada. Marah-marah kita itu dengan anak itu marah bahagian daripada pendidikan dan cinta kita kepada mereka. Orang itu bahagia itu amalnya itu soleh. Ya, baik soleh personal maupun soleh secara sosial. Kenapa? Amal itulah sebenarnya bahagian daripada sesuatu yang akan membahagiakan seorang. Jika dia bersedekah, suka begini, sombong, waduh dah. Melaki begini, pecah dia orang dua baik, menguasai dunia ini. Tidak akan bahagia, maksud dia benar. Jangan kaget, habis itu kita lihat kira-kira begitu. Jadi orang itu bahagia karena dia beramal kebajikan. Dengan beramal kebajikan itulah diterima di masa misalkan di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat. Apalagi itu. Dan kemudian gayanya sederhana. Orang yang sederhana itu zuhud, ya. Tapi bukan meninggalkan dunia. Dunia. Artinya dia tidak terkecoh. Karena masing-masing sudah ada jalannya sendiri.
Sudah ada jalannya sendiri. Ya, sederhana, apapun jabatan dia hidup ya sederhana. Karena sederhana itu indah. Bukan berarti miskin, betul-betul bukan berarti miskin. Maka Rasul bilang dalam doanya, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumrati miskinan. Nah, tapi orang lebih menerjemahkan kepada makna lahiriah. Kalau masuk dari ya Allah hidupkan aku dalam hidup yang sederhana. Wafatkan aku dalam keadaan sederhana. Kumpulkanlah aku nanti dengan orang-orang sederhana di akhirat. Oh, itu doa Rasul ngajak kita miskin. Ya, itu maksudnya. Miskin itu maknanya hidup sederhana, pola hidup sederhana. Kemudian imannya kuat. Nah, ini yang sangat menentukan. Orang itu bahagia karena keimanannya. Semua anak itu berguna dalam perspektif Islam, betul? Ya. Saya punya anak kembar meninggal dunia dalam kandungan. Mungkin belum cukup, mungkin amal-amal saya, keyakinan saya untuk menghapuskan dosa-dosa saya. Tapi dengan terbaik Allah untuk meluapkan kasih sayangnya kepada kami sekeluarga. Dengan cara itu kan sarana untuk pengampunan dosa. Tabungan kita di akhirat. Sampai para sahabat ya, kalau 2 orang, ya, kalau 3 orang, kalau 2 orang bagaimana? Iya, yang mendidik dia dari. Nah, kalau 1 orang, ya, kalau tidak ada, aku yang menjadi. Yang menjadi. Subhanallah. Subhanallah. Nabi Zakaria, ketika dia usia senja, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa alasannya? Jelas alasannya. Inni wahannal azmu min. Tulangnya sudah rapuh. Wasta'ana ra'su syaiba. Rambut saya ini sudah putih. Ya. Walam akum bidu'aika rabbi syakiya. Tapi saya tidak pernah kecewa berdoa kepadamu. Ya Allah. Fahabli min ladunka, mohon agar engkau memberikan keturunan kepada. Ya. Jelas alasan proposalnya jelas. Yarisuni wa yarisu min ali Yaqub. Agar anak itu nanti dapat mewarisi. Dia kan seorang rasul. Ya, dia rasul. Jadi kerasulan itu ini bukan apa namanya? Bukan PKN bukan. Yarisuni. Demikian juga. Akhirnya saya berpikir, nah pula kapan bapaknya TNI, ada anak TNI. Nah nanti dosen mungkin benar yarisuni wa yarisuni. Jadi ada kecenderungan seorang anak itu memformat pelanjut bagi untuk anak-anaknya. Yarisu ali Yaqub, dan jadi pewaris keluarga yang Yakub. Jadikan dia orang yang kau ridho ya. Sadar secara biologis sudah tidak mungkin lagi. Sementara istri pun Janet kalau tidak punya anak karena mantu itu akibat ada memang sudah begitu takdir ya. Tapi tetap saja ya banyak hiburan dihibur oleh Allah. Ya, memang begitulah. Ya, takdir Allah kita terima. Tapi bukan karena bercita-cita. Jadi alasan kenapa orang itu saya rasa banyak alasan. Ya, alasan. Inginkan aspek keimanannya menjadi penting. Lantas Nabi Zakaria ketika dia inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Coba lihat bahasa Al-Qur'an. Inna nubashshiruka, sesungguhnya kami ya memberita gembirakan kepada engkau. Menggembirakan. Jadi anak itu penggembira bagi keluarga. Alangkah ionya sudah dikasih anak itu malah susah. Takut gitu. Padahal dia harus mengembirakan. Secara psikologis anak itu pengembira. Bagaimana supaya menjadi penggerak qurratu ain? Pendidikan. Pendidikan. Yang sudah disebut namanya, ya belum nyukur belum langsung dikasih nama. Nubashshiruka bi ghulaimin syahid lam naj'alahu min qablu. Enggak ada nama sebutnya. Lantas kaget Nabi Zakaria.
Bagaimana aku bisa mendapatkan? Ya, sementara aku ini sudah tua renta, ya, istri juga mantul, dan ini sudah di usia senja. Keimanan mengatakan, karena dia tidak pernah ragu-ragu berdoa dengan Allah, tidak pernah kecewa dengan Allah, Allah kasih. Jadi faktor iman, orang itu bahagia kalau ada orang mengatakan dia bahagia atas dasar iman, itulah yang disebut dengan kebahagiaan. Saya sebut Qardawi itu panjang menjelaskan aspek-aspek kebahagiaan, ya termasuk juga ada harapan dapat bahagia. Dan yang paling menarik adalah faktor keimanan. Terakhir, orang itu bahagia kalau diri dia diterima oleh orang, dia dihargai oleh orang lain. Contoh yang sangat menarik, ya, sangat menarik. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menempatkan istrinya, ibunda kita Siti Hajar, ya, di lembah yang tidak ada jaminan kehidupan, ya, ini askantu min dzurriyyati biwad, ada lembah, nggak ada tanam-tanaman, nggak ada jaminan hidup, ya. Jangan harapkan mendapatkan umpamanya dari pohon ini akan ada buah, tidak ada. Ya, kita lihat kalau kata begitu, indah baitikal muharram, tapi nilai di samping, ya, rumahmu yang sangat mulia. Ya, apa yang diminta Nabi Ibrahim? Rabbana liyuqimus shalah. Aku tempatkan keluarga ini agar nanti muncul generasi yang mendirikan sholat. Ya, lihat tadi, ya, belum yang menyangkut masalah rezeki belum. Jadi alasan Nabi Ibrahim itu liyuqimus shalah. Yang kedua, faj'al afidatan minan nas. Jadikanlah anak cucu turunanku itu afidatan minan nas. Disenangi orang, didemani orang, disukai orang. Karena faktor akhlak yang mulia. Jadi orang itu bahagia karena akhlaknya mulia. Ya, itu baru bahagia. Disenangi. Ya, walaupun dalam bidang dakwah itu tidak harus disukai orang. Nah, hak itu tidak sehat juga. Nah, itu padahal harus disukai. Baru warzuqhum minas tsamarat. Yang terakhir soal masalah perut ini. Anugerahkanlah kepada mereka dari buah-buahan. Ya. Ya. Semua itu supaya mereka la'allahum yashkurun, supaya mereka itu bersyukur. Jadi saya mengatakan orang pas berbahagia. Seyogianya rumus yang benar itu kayak yang benar, dia bahagia dengan anak. Dia siap berkorban untuk anak. Kenapa? Kalau kata kita sederhana, deh. Kalau aku mati, kakek paling tidak dia pacak jadi imam dan pacak mendoakan kita. Karena apa? Karena faktor anak sebagai amal jari masih bisa juga, ya, meningkatkan grade kalau masuk surga. Ada seperti hotel apa namanya? Standar ada. Nah, pacak mungkin presiden suite. Itu cerita ada orang yang masukkan surga, tapi kalau memperhitungkan amalnya nggak sampai dia mendapatkan surga yang tinggi. Dia kata dia Allah, kata Allah, ada jawaban. Ini berkat istighfarnya anak-anakmu yang soleh. Subhanallah. Jadi bagi kita yang memang hidup tumbuh berkembang, ya, mengamalkan agama ini, ya, dan itu tidak bertentangan juga dengan nilai-nilai bangsa ini, nilai-nilai moral. Ya, kita sadar betul bahwa baik dari segi formal kan, maka pembukaan undang-undang dasar itu boleh dirubah, kan? Karena disitulah sebenarnya inti daripada bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara itu. Sangat jelas. Subhanallah. Jadi kalau kembali kepada Islam sudah sangat jelas bahwa sakinah, mawaddah dan warahmah itu, ya, kita sambut saja. Maka saya katakan tadi, itu kalau ada kehendak model itu, yu'minuna bi ba'd wa yakfuruna bi ba'd. Beriman sebahagian, kafir juga sebahagian. Ya, aku galak kawin, cuma kita jangan beranak. Nah, itu mencari namanya cabai dalam sambal. Mana cabai tadi? Ya. Jadi pemikiran yang lurus dan benar itu ada sumbernya. Nah,
apakah memang begitu? Kami dulu belajar usul fikih. Ya, ada usul fikih mengatakan al-ibratu bi'umumil lafzi la bikhususis sabab. Rata-rata ulama jumhur lebih berpegang kepada itu. Jadi mengambil statement atau pernyataan, konklusi kesimpulan itu, ibarat itu berdasarkan keumuman lafaz, bukan karena faktor sebab. Adalah karena sebab banyak orang main ini, oh halal, syadran beda, kira-kira itu. Ya. Jadi apakah pajak digeneralisir alasan-alasan mereka itu? Kalau karena alasan-alasan tertentu, ya oke saja setelah menikah berkali-kali hamil umpamanya, tapi berbahaya, ada itu sangat dimaklumi karena ada kasus tertentu. Tapi begitu menikah, apalagi masuk kepada psikotak ditolak tidak pas begitu. Jangan-jangan ini kalau tidak kita sadari, kalau kita tidak lawan ini pajak juga masuk psikotak ditolak. Dalam satu ternyata beranak juga maka karena tadi akan ada ya, menikah dengan kesepakatan selama masa pernikahan tidak punya anak, pokoknya tidak beranak. Nah, jadi sekali lagi perspektif agama, karena itulah yang sangat menentukan kita. Apalagi belum masuk kepada kaidah siasahnya. Kalau sudah kiasat tambah pola ini tambah. Tapi saya katakan tadi di balik itu semua karena faktor harakatul irtidad itu tetap saja terjadi sedikit saja. Alhamdulillah, alhamdulillah kita bersyukur. Ya, kaum muslimin Indonesia ini pokoknya yang kalau hitungan sholat paham kalau. Mulai dari sholat subuh, sholat tahajud paham kalau. Memang soal mengamalkannya itu belum ada survei ya, berapa persen. Tapi ada yang namanya negara muslim. Tapi gerakan harakatul biarkanlah dia menyandang muslim, tapi ngaji tak baca, rukun iman tak hafal segala macam. Ya, begitu mereka lepas dari Uni Soviet yang jadi Rusia, itu daerah Chechnya segala macam. Subhanallah. Ya. Termasuk juga mungkin di Turki setelah habis disikat oleh Kemal Atatürk dari selesai sekularisme yang terjadi. Masa saya ke sana ceritanya. Pengurus masjid itu PNS, jadi memang dari negara. Jadi fungsi-fungsinya itu termasuk menaikkan misi. Yang dipelajari itu cuma sejarah Rasul saja, fikih, semuanya, segala macam. Jadi proses pendangkalan agama berlaku sudah cukup lama, ya, karena sumber kekuatan ketika menjadi kesultanan bukan main. Masuklah di situ paham-paham yang seru merusak. Dan catatan saya itu, subhanallah. Lucu juga ya kalau muslim nggak tahu hitungan sholat apa jumlah rakaatnya udah lah. Itu terjadi karena faktor kegiatan pendidikan, gerakan-gerakan umpamanya Erbakan. Jadi Erbakan itu dikudeta karena sukses mensejarahkan dari Turki saja. Jadi ada juga orang yang sukses kan dikudeta. Nah, baru jadi pemahaman agama itu yang mutlak bagi kita. Jadi sekali lagi kajian ini sesuatu yang bagi kita untuk menyadarkan kita. Ternyata kalau hari ini mungkin child ya free, mungkin yang lain-lainnya juga, yang lain-lainnya juga. Contoh ada surga ketika kita berbakti orang tua. Apa konsep panci lumpur dan sebagainya. Orang jadi saya kesempatan ala kulli hal bahwa kajian-kajian seperti ini menjadi penting bagi kita semua agar kita tidak umat ini harus kita selamatkan jangan terbawa arus
Nah ini yang bikin arus ini kan macam-macam itu. Oh, tapi kita harus perlu daya tangkal. Daya tangkal disebut dengan iman. Daya tangkal itu disebut dengan mana? Supaya kita punya daya tangkal. Daya tangkal tadi kan pemahaman kita yang baik terhadap. Saya rasa demikian dari Anda. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Ki Haji Muhammad Iqbal Romzi sudah menyampaikan secara perspektif agama ya, tentunya agama Islam. Selanjutnya kita akan mendengarkan ya komentar dari Ibu Hakim kita, dari Ibu Marfu'ah SH MH ya terkait dengan fenomena ataupun penyikapan terhadap gerakan global chill free ya, chill free ya. Agak sedikit susah saya menyebutnya itu. Oke, bagaimana Yuna? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang di rumah lah tidur kali. Lah mematikan gambar. Jadi apa yang telah disampaikan oleh Manda Iqbal tadi itu sudah cukup lengkap. Saya hanya menguatkan saja bahwa saya pribadi sebenarnya tidak suka dengan prinsip orang menikah ingin punya anak. Apa tujuan menikah kalau tidak ingin punya anak? Hanya untuk senang-senang. Kalau Mang Iqbal tadi, kalau orang tak beranak, sekolah sepi. Pengadilan juga sepi kalau tidak ada tidak ada generasi seterusnya yang bercekcok. Ya mungkin ya pengadilan juga akan ada dampaknya jika semua orang beranggapan bahwa menikah tidak punya anak itu adalah pilihan. Tapi bagi saya, menurut saya itu terutama kita takut tidak ada rezeki karena banyak anak, yakinlah bahwa rezeki itu sudah ada takarannya dan sudah ada aturannya. Dan tidak akan mungkin tertukar rezeki satu dengan yang lain. Karena ini udah ngantuk Mungkin ya saya hanya menguatkan saja tadi apa yang disampaikan oleh narasumber yang pertama. Itu sudah banyak dalil-dalil yang dikeluarkan. Saya mendukung pendapat beliau bahwa jangan sampai ada di antara kita ingin menikah tapi tidak ingin punya anak. Masalah kesehatan, masalah kecantikan gara-gara punya anak, itu masih banyak solusi. Bukan satu-satunya jalan kalau punya anak itu cepat terjadi penuaan atau terjadi penyakit-penyakit yang di luar jangkauan kita. Itu saja pada para pesan saya kepada generasi yang mau menikah, hilangkan niat mau menikah dengan tidak ingin punya anak. Barangkali itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Hakim atas komentarnya. Oke, selanjutnya khusus di forum ini ya, kita tidak menyelenggarakan tanya jawab. Pertanyaannya disimpan dulu. Karena waktu sudah malam ya. Selanjutnya kita Mas akan moderator. closing statement. Oke, merespon boleh sekaligus closing statement kepada Mbak Iva. Kami persilakan. 3 menit ya. Oke. Mungkin saya akan meluruskan apa yang Mas moderator sampaikan tadi bahwa child free adalah normal. Normal dalam artian bahwa ketika seseorang berada di kondisi yang traumatik, lingkungan yang toksik, maka dia normal merasakan bahwa oh child free itu lebih baik daripada punya anak. Contoh yang mudah
untuk dipahami adalah ketika kalian terkena pisau, maka normalnya adalah berdarah. Bukan menormalkan perilaku yang tidak memiliki anak, tapi normal bahwa dia bisa merasakan bahwa memiliki anak itu tanggung jawab besar ketika dia berada di sebuah lingkungan yang memang kita katakanlah tidak bertanggung jawab atas pendidikan anak, hak-hak anak yang lain. Karena kita bisa melihat sendiri ya di lingkungan itu tidak semuanya lingkungan sehat. Maka normal yang dikatakan adalah bukan normal bahwa tidak memiliki anak itu normal, tapi normal ketika seseorang berada di situasi atau kondisi trauma atau berada di situasi kondisi pola asuh parenting yang memang tidak menunjukkan bahwa anak punya hak untuk yang dia dapatkan, maka dia normal untuk merasakan bahwa dia ingin melaksanakan atau ingin dalam pernikahannya dia ingin child free. Bukan normal bahwa oh child free itu hal biasa, bukan. Begitu saja dari saya, terima kasih. Oke, closing statement-nya sudah. Mungkin ada makan lagi, minum lagi, ngopi lagi. Oke, terima kasih Mbak Eva. Oke, sebelumnya kita beri tepuk tangan dulu untuk Mbak Eva. Salah satu partisipan. Oke, selamat datang juga itu Kanda Ahmad Rifai. Oke. Eni Suryani ya. Ini kan. Perlu kita hadirkan. Oke, ada yang ingin berkomentar? Atas nama Eni Suryani. Kanda Ahmad Rifai ada? Tadi sudah chat lagi rapat akreditasi katanya. Kanda Sarli Zulhendra masih bergabung? Sudah out ya. Oke, selanjutnya closing statement dari Bapak Dr. Andes Ki Haji Muhammad Iqbal Robzi. Akhir. Ringan kita pada malam hari ini akan memberikan penyadaran, pencerahan kita dan juga kaum muslimin, karena kita juga kan pengabdian kepada masyarakat kita ini harus diproteksi, harus kita arahkan, dan itulah peran-peran dakwah yang selama ini sudah kita lakukan secara bersama. Statement saya itu sederhana. Nanak nasi dalam kuat. Belum masak, apinya redup. Anak itu anugerah ilahi, permata hati, penyemangat hidup. Karena itu jangan ya pernah kita justru karena dalam pandang Islam niat itu juga sudah dihitung, sudah dihitung. Ada orang yang kadang-kadang memahami satu speknya yang keliru juga, katanya niatul mukmin khairun min amal. Niatnya orang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Rupanya jomil itu bukan kepada orang itu. Nah, ceritanya ketika Rasulullah menjelaskan tentang manfaat orang membuat sup itu, nah terdengar oleh orang Yahudi, ya. Abu Bakar begitu mendengar, dia sudah berniat untuk membuat sumur mengganti sumur. Tapi keduluan dengan orang Yahudi. Maka niat Abu Bakar itu baik daripada amal yang orang Yahudi. Nah, karena ini faktornya. Jadi sekali lagi kita ini berawal dari niat, kita luruskanlah niat kita itu, termasuk juga dalam menikah. Kita juga kepengen bukan sebatas ya batas itu saja ya, yang happy tapi happy yang semu, tapi bagaimana kita ingin membangun generasi, dan lebih daripada itu, saudara,
kita ini kan membangun budaya, membangun budaya. Kalau justru gerakan global, mudah-mudahan opsi-opsi yang telah dilakukan bisa mengglobal juga. Jadi itu yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Sekali lagi, nasi dalam kuali ya belum masak, tapi ini redup. Anak itu di anugerah ilahi, permatahari dan penyemangat hidup. Semangatnya setiap hidup. Jadi kita termasuk sikap kita seperti itu tidak. Jangan pernah yang seperti itu justru menodai apa aktivitas pernikahan di dalam nanti mungkin untuk berikutnya Pak Yusdani coba minta Pak satu aja lah. Kira-kira kesepakatan jahat gara-gara dari aspek hukum. Ya. Jadi kita siap nikah, cuma semasa nikah ini itu tidak boleh beranak, jangan beranak. Nah itu kesepakatan kejahatan. Ini kan ada aspek hukum. Kesepakatan jahat lagi. Jahat atau tidak? Ini sekedar mungkin wacana-wacana ke depan dan kita harapkan tatanan berbangsa dan negara yang selama ini sudah bagus, tetap saja perlu kita backup, kita dukung. Yang belum perlu juga kita benahi secara bersama. Saya rasa itulah kehadiran pusat studi siasat dan hadir dalam rangka kepedulian dan perhatian juga kepada masyarakat, yang insya Allah masyarakat akan semakin baik ketika lembaga-lembaga semacam ini memberikan peran yang sangat besar untuk pemberdayaan mereka dari berbagai aspek dan segi kehidupan. Wallahu a'lam bishawab. Lagi? Cukup ya? Ya, wabillahi taufiq li ahsanit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baiklah, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dr. Andes Kiai Haji Muhammad Iqbal Romzi sudah memberikan closing statement. Selanjutnya kami minta untuk memberikan closing statement kepada Bapak Sarli Zulhendra. Kami persilakan. Terima kasih, Dinda Dayat. Sorry, tidak bisa on cam ini. Pada prinsipnya, child free sebagai sebuah tren, gaya-gayaan itu yang negatif, ya kan? Itu yang negatif. Tapi kalau memang ada faktor tertentu yang membuat orang untuk child free dan itu bisa dipertanggungjawabkan, saya pikir kita juga harus menghargai pilihan itu. Karena yaitu yang jadi bahaya itu ketika kemudian kita ikut tren, tapi kita tidak paham tren itu apa, konteksnya apa dan lain sebagainya, ya kan? Nah kalau kemudian itu yang ingin dikembangkan di Indonesia, tentu sangat keliru. Tapi kalau memang pilihan-pilihan ketika kemudian orang tidak bisa atau tidak ingin memiliki keturunan karena faktor-faktor yang secara keilmuan bisa dipertanggungjawabkan, saya pikir kita harus menghargai kondisi itu. Setidaknya kita tidak perlu memaksakan kehendak ketika kemudian orang memang memiliki problem tertentu yang mungkin saja kita seumur-umur belum pernah mengalami, karena di berbagai praktek ada banyak penyebab kenapa kemudian orang memilih untuk itu. Nah, cuma yang muncul baru-baru ini kan lebih karena tren, ya kan? Lebih karena tren, lebih karena gaya hidup, ya kan? Nah, ini yang keliru, ini yang salah. Dan alasan yang dibangun oleh yang bersangkutan pun ya alasan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara keilmuan, ya kan? Mungkin itu ya ini sebagai diskusi yang tentu akan sangat bermanfaat karena
masing-masing kita memiliki latar belakang profesi yang berbeda-beda, tentunya diskusi ini akan menambah wawasan buat kami yang ya relatif muda begitu. Istilah kalau di Sumatera Barat itu darah umur setahun jagung. Gimana itu pepatah yang lupa aku ya. Ya intinya buat kami yang masih harus banyak belajar ini perlu melihat pandangan-pandangan, pendapat-pendapat dari berbagai aspek yang mungkin saja selama ini kita belum tahu. Mungkin itu Dinda Hidayat atas diskusinya. Sekali lagi terima kasih kepada Kak Yusdani, kemudian Ustadz Iqbal Romzi yang sudah sempat hadir di Jogja. Doa kami dari Jogja semoga Ustadz sehat selalu, panjang umur. Semoga di lain waktu kita bisa ketemu lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sarli Zulhendra SHMH, kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya closing statement yang terakhir akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Yusdani MAG. Kepada beliau kami persilakan. Baik, sebagai catatan pada akhir atau sebagai closing statement. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada para narasumber dan juga kepada semua partisipan yang hadir dan juga menyumbangkan kerjasama. Kemudian juga terima kasih kepada semua pengurus yang pada malam ini terpaling sesuatu. Dan harapan saya tentunya kita berharap kajian-kajian yang terkait dengan dunia anak perlu menjadi concern kita semua. Nah, engagement itu dimulai dari sini. Oleh karena itu, itulah kita latar belakang dari akademisi kehidupan pusat studi siasat dan kebudayaan itu ada di situ karena fenomena kehidupan keluarga Indonesia secara umum dan juga secara global ini banyak bermasalah, banyak permasalahan. Nah, atas dasar itulah kita malam ini dan juga minggu yang lalu kita juga diskusi tentang terkait dengan keluarga. Karena keluarga itu milik yang paling dalam mempertahankan negara dan dalam rangka menjadi. Dan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Dr. Muhammad Iqbal Romzi sebagai pengacara dan malam hari ini biasa banyak yang disampaikan dan kami juga kepada Ibu Menteri Pertanian sana yang sudah memberikan sisi lain dari melihat fenomena saya itu dari sisi psikologi ya. Dan juga terima kasih kepada saudara Sandri profesinya satu pengacara yang luar biasa juga punya pandangan nampaknya persoalan kayak ini kita sudah dan tentunya kita harus membuat semacam sikap yang jelas bagaimana kita menghadapi dengan baik dan sekali lagi mungkin kita back to basic. Mungkin yang ada seperti yang dan saya kira itu dari saya sekali. Terima kasih saudara memimpin diskusi pada hari ini dan tentunya kita berharap ke depan kita akan membincangkan berbagai hal selain keluarga mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, baik, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dr. Yusdani sudah memberikan closing statement-nya kepada seluruh pengesah ataupun narasumber pada malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada pemirsa yang ada di rumah ataupun ada di Hotel Maris Yogyakarta. Oke, kami diskusikan, silahkan Anda simpulkan. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Ibu Latifah pergi. Sekian diskusi pada ini. Saya Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.